Saya kemarin minta tolong ke Dito untuk sudah melakukan upacara menyembah ibu. Kembali lagi di channel YouTube Kopi Ganes bareng aku Dito, ada Bapak sama bintang tamu kita Aldo. Bintang tamu. Yo bintang tamu aja sing gampang ya. Saiki kita ini mau ngobrol sebenarnya nyantai banget sih, nyantai. Terlepas dari biasanya kan kalau Kopi Ganes kan kita bahasnya pusaka ya Pak ya, pusaka, budaya, restorasi pusaka, temuan. Nah sekarang ini kita sebenarnya nggak terlalu jauh sih dari budaya, dari pusaka. Dan aku hari ini ngerokok loh di depan kamera. Nyantai, ini pokoknya nyantai banget, tapi tolong didengar, diamati, dicerna banget. Soalnya ini mungkin omongannya mungkin bakal agak dalam. Kita mau kasih tema untuk obrolan sore ini tentang ibu. Ibu Tuh, ibuku. Jadi gimana ya memulainya ya? Oke, tak potong aja langsung. Aku mau tanya ke Aldo. Ada nggak bapak kota? Nggak ada. Bapak pertiwi? Nggak ada. Ibu negara, bapak negara, jadi ibu itu penting. Apa yang ada di pikiranmu tentang ibu? Ibu itu sosok ya. Sosok. Kalau kita lihat itu sosok. Ibu macam-macam, ada yang ibu. Ini sambil ngopi ya? Oh iya boleh. Sambil saya malah Kopi dulu biar lancar. Ngopi. Sosok ibu. Sosok ibu. Kalau di Jawa ibu itu dianggap dinamakan pangeran sing katon. Artinya Jadi Tuhan yang kelihatan gitu. Sampai segitunya kalau di dalam kebudayaan Jawa itu. Tapi ya kita melihat tadi ada ibu kota, ibu pertiwi, bahkan di bahasa kita juga bahasa ibu bukan bahasa bapak. Nah, ini sedikit pandangan saya. Kalau saya melihat keluarga itu tidak selalu dari darah. Ibu, ada yang ibu angkat, ya kan? Ya, ada istilah ibu angkat. Nggak punya orang tua. Ya. Tapi ibu itu untuk saya ya, sosoknya yang mencintai anaknya, Bang. Apakah itu anak angkat, anak kandung atau apapun itu, tapi bagi saya ibu itu adalah sosok yang merawat anaknya, mencintai dengan sepenuhnya, dan dia akan berjuang untuk memberikan penghidupan yang baik untuk memberikan penghidupan ya. Memberikan penghidupan ya. Itu pandangan sederhana saya. Ya. Jadi terlepas dari orang ibu itu yang melahirkan kamu apa, itu pandangan saya gitu. Ya. Sekarang kalau dari ini saya tanya ke Dito apa makna ibu? Karena pemirsa Kopi Ganes, saya kemarin minta tolong ke Dito untuk sudah melakukan upacara menyembah ibu. Kembali lagi kepada kalimat Gusti Allah atau Pangeran yang katon itu. Kebetulan Dito melakukan. Jadi kira-kira ceritanya seperti apa gitu. Iya. Kenapa kita harus menyembah, bukan sekedar sungkem kepada ibu? Iya, kalau sungkem mungkin kita tiap hari pamit atau mau pergi kemana itu kan biasanya hari raya, sungkem, hari raya gitu ya. Tapi kalau menyembah itu sebenarnya lebih ke upacara. Ada upacara ya, ada Iya. upacara di situ. Sebenarnya upacara sederhana sih, upacara sederhana di mana itu Dito datang ke ibu dengan posisi bersimpuh ya, duduk bersimpuh, ibu duduk di atas kursi, Dito duduk bersimpuh, menyembah, minta maaf sekalian, mengucap terima kasih tentang apa yang sudah dialami ibu, yang diberikan ke Dito selama ini. Dan
Kalau untuk prosesnya Dito menyembah mulai dari kaki ya, mulai dari ujung kaki, ibu jari sampai ke muka ya itu Pak ya. Ke muka, ke ubun-ubun, sampai ya. ke ubun-ubun itu. Dan di situ sebenarnya beda dari yang biasanya sungkem. Kalau waktu mungkin Dito kan agama Islam ya, waktu lebaran kan ada minta maaf ke orang tua, ke ibu. Itu feeling perasaannya itu beda gitu. Jadi lebih dalam lagi, karena waktu di situ bener-bener mendalam bener-bener. Dito berterima kasih, Dito minta maaf. Jadi air matanya lebih dapat keluarnya. Nah, terus gini tuh, kan kita ada pepatah kan, surga di bawah telapak kaki ibu. Menurut kamu seperti apa? Saya jujur nggak tahu itu pepatah dari agama atau dari budaya. Nasional itu. Nasional. Begitu. Cuma menurut saya, ini pandangan saya pribadi, itu sebuah pepatah yang menggambarkan bagaimana kita harus berterima kasih, betul, menghormati ibu kita, bukan karena hanya ibu kita tapi atas perjuangan dia. Gitu. Mungkin orang bilang dia berjuang melahirkan, iya benar dia berjuang melahirkan apa segala macam, tapi saya lebih ke kehidupannya. Gitu. Bagaimana dia membesarkan kita, gitu loh. Apa yang nilai-nilai dia sampaikan kepada kita. Gitu. Enggak, itu tadi kan baliknya ke Dito tadi. Dito tadi penyembah dari mulai dari ujung kaki itu karena apa itu kira-kira? Nah, kalau di situ kemarin cuman ngikutin aja sih, ngikutin naluri. Kalau dari Bapak kan kemarin bilang ya seperti halnya proses kamu dikeluarkan atau kamu dilahirkan. Jadi kamu jadi kamu menghirup udara di luar pertama kali itu kan keluar dari rahim, keluar dari rahim itu sampai turun ke bawah. Nah, kamu itu sebelum keluar dari ibumu, apa dulu yang keluar dari ibu? Karena kamu kemarin udah punya anak 2, jadi kan tahu prosesi biologinya. Kira-kira kalau ibu itu melahirkan, apa yang lahir terlebih dulu? Ari-ari. Oh, kan salah. Ari-ari kan belakangan setelah jabang bayinya lahir. Sebelum itu kakang kawah. Makanya dibilang itu kakang karena dia kan lahirnya lebih dulu. Nah, kira-kira di dalam prosesi kelahiran itu larinya kakang kawah itu kemana? Mengalir terakhirnya dari rahim kan turun itu ke paha ya, dari bagian dalam, dari bagian dalam paha ke betis sampai turun ke telapak kaki. Nah, itulah makanya dibilang surga itu di bawah telapak kaki ibu. Karena kalau kita pergi, yang enak kan baliknya itu kan yang lewat jalan tadi itu. Nah, kalau nggak ada kakang kawah itu tadi, prosesnya harus siapakan? Koyok anakmu kemarin, makanya sesar. Jadi soalnya waktu Dito anak sudah 2 tapi kan melalui proses sesar walaupun biasanya itu orang tanya ini tuh yang umum, tapi ya agak sesuatu sih, anakmu lahirnya normal atau sesar, kadang-kadang itu dibandingkan gitu loh. Tapi kenyataannya aku lihat waktu anak pertama kan memang coba normal dulu ya, dan itu benar-benar pengorbanan istri sampai sampai hampir meninggal, hampir nggak sadar, udah pingsan itu karena ada kontraksi untuk mengeluarkan itu hampir meninggal gitu. Jadi aku lihat itu pengorbanannya seorang wanita untuk melahirkan anaknya itu luar biasa, mempertaruhkan nyawa Jadi ya makanya wajar nggak kalau kita itu harus menyembah ibu? Wajar banget. Secanggih-canggihnya Tuhan tidak bisa melahirkan anak kan? Memang bisa sebenarnya kan. Sekarang kan era modern, ada teknologi, ada perkembangan ilmu kedokteran sebagainya. Ya enggak juga, 9 bulan sebelumnya kan harus ada di perut ibu. Waktu 9 bulan itu
Tapi kan setelah itu kan ada susu formula, ada bisa di apa-apain gitu ya. Tapi kenyataannya kalau dilihat itu nggak sesimpel itu gitu. Proses sesar pun kan bukan tanpa resiko. Ya iya. Biarpun rasa sakit yang mungkin dirasakan kalau melahirkan normal itu nggak ada, gitu kan, tapi kan proses itu bukan tanpa resiko. Gitu. Sebelum mungkin Om Dito udah tanda tangan juga kan. Iya. Waktu sebelum apapun resikonya ini kita melakukan yang terbaik, tapi resiko tetap kalau memang terjadi ya nggak bisa dihindari. Jadi ya itu tadi apa? Ya intinya bukan hanya sungkem, bukan hanya apa, tapi benar-benar nyembah, karena itu di dalam adat kita, kebudayaan kita itu pangeran sing katon. Jadi ya, dan itu saya udah membuktikan berkali-kali. Saya minta tolong teman, bahkan yang punya persoalan segala macam, bahkan saya sendiri juga dulu sudah, karena ibu saya meninggal, saya minta tolong orang tua untuk membuatkan sarananya. Intinya aku akan menyembah ibu meskipun itu yang saya sembah kuburan. Jadi aku minta ini apa ya, kalau bisa hormati, sembahlah ibu sebagaimana itu ya, karena terbukti ibu itu yang membuat kita hidup gitu loh. Tapi ini tadi si Aldo kan bilang soal lebih ke arah sosok ya. Dan ya mungkin nambahin lagi, ada mungkin beberapa teman-teman yang kurang beruntung mungkin ya. Mungkin waktu setelah dilahirkan itu mungkin ibunya malah meninggal, atau mungkin jauh dari ibunya. Kalau Dito kan deket, dan Dito ngalami banget bener-bener setelah Dito ngalami deket dari ibu, karena memang waktu itu kan bapak kerja kan, jadi bener-bener ya sama ibu rumah tangga, sama ibu, jadi dirawat dari kecil sampai gede. Terus Dito lihat istri Dito, jadi kan nyusoni anak-anak itu kan pakai ASI eksklusif gitu ya. Jadi bener-bener gimana ya, mau makan aja susah, mau mandi aja susah. Begitu anak nangis itu harus bener-bener digendong, harus bener-bener disusoni. Itu yo perjuangannya gitu loh. Belum lagi kalau stres gitu kan, nggak bisa kemana-mana. Itu juga kalau sekarang itu kan mungkin kalau ibu-ibu muda itu kan di zaman yang mungkin waktu sebelum nikah kan bisa ada istilah baby blues itu ya. Jadi belum nikah itu bisa ngapain aja, bisa apa hobinya adalah ibu kita yang betul-betul menjadikan kita seperti sekarang ini gitu. Tanpa ibu ya mungkin bisa, tapi ya itulah secara umum ibu itu seperti itu. Kalau yang tadi Aldo cerita tentang sosok itu ya mungkin ada sosok seseorang yang menggantikan ibu kandung. Itu kayaknya juga mungkin rasa sayang, cintanya itu mungkin juga bisa sama ya. Bahkan karena mungkin itu, bisa lebih. Karena itu ibu itu ya, ibu itu juga bisa sosok gitu. Bukan cuman seseorang yang melahirkan kamu gitu kan. Ini kan bisa sosok gitu. Jadi gimana kalau Aldo mungkin bisa cerita kalau tentang gini, itu sosok ibu itu, saya sering bilang gini, itu bicara tentang satu hal yang paling sederhana tapi sangat susah sebenarnya. Pengorbanan. Jujur saya tinggal jauh dari orang tua saya ya, dari papa mama itu jauh. Saya tinggal sama nenek saya. Saya tetap nganggap mama saya ya mama saya, ibu saya itu tidak bisa dipungkiri dan tetapi ya tetap berjuang untuk saya, mama saya. Cuma tetapi di sisi lain juga ada sosok nenek saya itu. Itu sosok yang benar-benar saya tahu dari kecil tuh berjuang untuk saya, memberikan saya kehidupan yang baik, bagaimana dia merawat saya. Saya masih ingat dulu kecil digandeng ke sekolah. Itu sampai sekarang ingatan itu nggak pernah bisa hilang. Nah ya berarti nenek selalu boleh juga menjadi ibu. Sosok ibu. Sosok ibu. Tapi saya tidak akan melupakan mama saya, tetap itu mama saya. Cuma sosok ini adalah bagi saya juga mama saya, ibu saya. Dia menggandeng saya ke sekolah. Dia yang di umurnya dia waktu saya masih kecil sudah 60-an. Dia masih jemputin saya ke sekolah tiap hari, dicek makan siangnya udah makan siang apa segala macam gitu. Dan di umur yang segitu dia masih kerja, dia punya kantor sendiri apa, dia masih berjuang untuk saya.
Ya, wis, memberi oke. penghidupan dan perjuangannya. Perjuangan dan pengorbanan. Pengorbanan. Pasti saya yakin banyak hal yang saya tidak tahu. Mungkin dari mama saya kandung Iya. atau dari nenek saya yakin pasti ada banyak pengorbanan. Yang Betul. saya pun nggak tahu gitu loh apa pengorbanan. Saya kira diskusinya menarik banget karena apa ya selama ini kan kita apa semua karena yang di atas, karena yang gaib padahal ada sosok yang sebetulnya menghidupi kita tadi kan, membuat kita hidup. Saya kira itu aninya. Iya.